Halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube dan back with Ryan Filbert. Di minggu ini, di weekend ini, saya akan membahas 3 kunci utama dari yang banyak pertanyaan masuk melalui WhatsApp saya di 0895 07 08 0789. Sekali lagi, kalau Anda juga mau bertanya ataupun senang sekali saya bisa berkenalan dengan Anda semua, silakan Anda add WhatsApp saya di 0895 07 08 0789. Tapi saya minta maaf, pelan-pelan ya, karena kadang ada masuk ratusan, kadang-kadang ada masuk beberapa, sehingga kadang-kadang saya harus offline kan dulu, baru saya menjawab ketika saya sedang available. So, silakan Anda boleh add, tapi mohon bersabar kalau misalnya ada yang bertanya, nanti pasti akan saya balas. Oke, apa topik kali ini? Topik kali ini adalah banyak yang tanya, tren bunga mengalami penurunan. Yes, kita mengalami penurunan suku bunga di 4,25. Dan hari ini kita dikhawatirkan akan resesi. Resesi itu terjadi bagaimana? Nanti kita akan bahas sedikit. Dan saya berakhir harus investasi kemana bila saat ini bunga turun. Dan mungkin akan terjadi resesi. Dan apa yang harus saya lakukan terhadap pemikiran investasi saya, harus dialihkan perhatiannya kemana. Kita akan bahas di statement yang pertama, yaitu mengenai resesi. Dalam kondisi teorinya, dan ini sudah saya kemukakan dari tahun kemarin, ada arah ke sana bahwa resesi itu adalah bila terjadi pertumbuhan ekonomi yang negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Dan bila itu terjadi, maka kita secara teoritis, teknikalnya juga mengalami resesi. Dan ada 2 lagi selain berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah berbicara mengenai tingkat pengangguran. Kita sudah mulai masuk ke tingkat pengangguran yang semakin besar karena begitu PSBB-nya dibuka kan mulai baru beroperasi lagi, tapi sudah banyak yang tidak kuat karena banyak hal-hal yang sudah tidak mampu mereka recovery-kan. Lalu yang selanjutnya adalah berbicara mengenai suku bunga. Jadi secara 3 teknis ini sepertinya kita memang near recession atau near crisis ahead gitu ya. Nah, oke. Apa yang kita akan bahas pertama adalah saya mau cerita mengenai suku bunganya terlebih dahulu. Karena tadi berbicara mengenai suku bunga turun, resesi, apa yang harus kita lakukan secara investasi. Nah, kalau Anda perhatikan di layar Anda, ini adalah suku bunga lembaga penjamin simpanan. Saya tidak menggunakan BI rate-nya. Kenapa? Karena BI rate atau 7 days repo rate itu kan lebih kepada acuan suku bunga, tapi setelah itu ketika kita berhubungan dengan bank, maka kita akan melihat dari lembaga penjamin simpanan karena kita ingin simpanan kita bebas risiko. Halo semua yang pada saat ini lagi ngeras bank, please tolong jangan memperburuk suasana, karena kalau uang Anda kurang dari 2 miliar, nggak usah ikut-ikutan ngeras bank lah gitu ya, bikin pusing aja ngantri dari jam 12 malam, ayo mau ngapain gitu, karena sampai dengan 2 miliar Anda dijamin oleh lembaga penjamin simpanan ya. Daripada Anda jadi sakit cuman ngurus narik 200.000 atau 2 juta, Anda harus dari jam 11 malam begadang dan ternyata tidak bisa bergadang, tidak biasa begadang, akhirnya Anda sakit, uang 2 jutanya juga bablas untuk biaya berobat, buat apa gitu ya. Apalagi begitu Anda begadang, Anda masuk rumah sakit, di rumah sakit Anda ketemu yang terinfeksi corona ya. Akhirnya Anda terdobel sakitnya, jadi konyol sekali. Please jangan lakukan itu. Kita akan kembali ke topik. Suku bunga LPS dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2020 ada di layar. Yes, kita sebenarnya dalam penurunan secara terus-menerus, dan kalau disamaratakan, dimirip-miripkan, kita kondisi suku bunga seperti tahun 2012 menuju tahun 2013. Lihat, suku bunganya bertahan flat. Anda perhatikan yang warna biru ya, karena bank umum. Kalau BPR ada di warna abu-abu, di warna biru adalah bank umum, maka dia flat berada pada level 5,75 atau 5,5 nih, nggak kelihatan tapi kayaknya sih di 5,75. Dan kita saat ini sudah berada di kisaran yang sama, maka ini seperti kondisi perekonomian 2013 ke 2015. Jadi kalau Anda aware, sebenarnya 2013-2014 secara teknis makroekonomi kita sebenarnya kita dalam kondisi krisis. Coba cek ulang. Lihat suku bunga, lihat dari nilai tukar, lihat dari pertumbuhan ekonomi, dan lihat dari indeks harga saham gabungan. Kita mirip dengan kondisi itu. Jadi kalau disamakan ke 2008, kelamaan, ngapain liatin 2008, orang 2013 ke 2015 posisinya agak mirip dengan sekarang gitu ya. Apa yang kita bisa lihat dari saat ini bahwa suku bunga dalam kondisi yang rendah, dan kita berpikir sama seperti seorang technical analyst, sesuatu yang rendah
pasti akan membuat titik terendah baru atau akan naik. Kalau akan naik, maka Anda bisa lihat secara teknis dari 2013 menuju 2015 kita kembali melambung ke titik tertingginya bahwa suku bunga mendekati level 8%. Jadi kita ada ruang gerak dari 5 sekian menuju 8% suku bunga acuan. So, apa yang kita bisa dapat dari kondisi saat ini? Maka ada beberapa yang saya breakdown terkait dengan investasi. Pertama, bila Anda membutuhkan uangnya kurang dari 3 tahun, maka Anda sebenarnya sangat aman itu kalau ada di deposito ataupun masuk ke dalam reksadana pasar uang. Wah, Ryan, ada 13 manajer investasi yang bermasalah. Yes, dan ada puluhan lain yang tidak bermasalah. Kenapa Anda ribut dengan yang 13 yang bermasalah? Ya, please hati-hati, jangan selalu mengambil dari sudut pandang yang negatif. Anda akan jadi orang yang takutan, Anda tidak melakukan apapun, dan ketika keretanya sudah lepas landas, sudah pergi kemana-mana, Anda cuma stay. Coba waktu itu saya melakukan, ya akan selalu seperti itu gitu ya. Jadi maka Anda bisa menempatkan di deposito atau di reksadana pasar uang. Pilihlah yang reksadana yang benar, jangan ambil manajer investasi yang nggak benar, karena yang benar sangat banyak. Kenapa ambil yang tidak benar gitu ya. Lalu kalau misalnya Anda, aduh Ryan, kecil sekali, mungkin cuma 4 atau 5% atau 6%, saya pengen dong yang lebih ngegas dikit. Oke, silakan Anda cari produk lain, instrumen lain, namanya peer-to-peer lending. Anda berarti direct investment kepada orang-orang yang membutuhkan uang. Tapi tipsnya adalah cari yang TKB-nya 100%. Tingkat pengembaliannya itu dalam 90 hari itu 100%, artinya tidak ada gagal bayar. Apakah nggak ada? Ada, selalu ada. Hidup ini selalu ada kalau dicari. Selalu tidak ada kalau nggak dicari. Dan begitu dicari barang hilang. Jadi seperti itu juga. Jangan lupa, Anda harus pastikan peer-to-peer lending itu adalah Anda meminjamkan direct lending kepada borrower yang membutuhkan pinjaman. Dalam kondisi pada saat ini Anda harus lebih konservatif. Kenapa? Kondisi saat ini masih susah. Tingkat gagal bayar pasti akan naik. Di bank pun akan demikian adanya. Jadi perhatikan juga kalau Anda berada pada peer-to-peer lending yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, maka maksimumnya adalah 24% menurut aturan yang dihimbau dari asosiasi dan dipatuhi oleh seluruh anggota dari asosiasi itu, ya asosiasi fintech pendanaan, ya otomatis isinya adalah orang yang mengelola peer-to-peer lending. Kalau kagak patuh ya berarti dia sudah ciri-ciri kagak beres gitu ya. Jadi itu penting untuk Anda ambil perhatian. 24% per tahun, bukan 24% per bulan. Hati-hati yoi. Gitu ya. Dan bila Anda layak di mata bank, Anda boleh pertimbangkan dengan slide ini. Dan masih memiliki penghasilan, bukan pengangguran gitu ya. Anda bisa pengangguran tapi punya banyak uang pun hati-hati gitu. Karena kalau misalnya Anda banyak uang tapi pengangguran, Anda nggak tahu bahwa berapa lama kita akan keluar dari fase downtrend ini, fase tidak ada kepastian ini. Anda bisa menempatkan 30% atas pendapatan Anda pada properti. Oke, maksudnya Anda bisa gunakan KPA ke bank, di mana 30%, misal umpama Anda punya 10 juta. Maka secara teori kan Anda punya 3 juta yang bisa Anda tempatkan pada KPR atau KPA ke bank. Carilah properti yang cicilan ke banknya 3 jutaan. Misalnya Anda punya income 10 juta. Anda masih memiliki penghasilan, Anda layak di mata bank, Anda nggak pernah ngemplang bank, kartu kredit Anda lancar, Anda nggak pernah pinjaman KTA yang bermasalah, berarti Anda boleh alihkan 3 jutanya ini kepada KPR bank. Anda cari properti dengan kelas 3 juta cicilannya, terserah mau yang 5 tahun, mau yang 10 tahun, 15 tahun, atau seumur hidup. Ya pokoknya 3 juta yang saya pikirkan adalah cicilannya. Lalu catatannya kenapa saya sarankan ini, karena pada saat ini bunga bank pada kondisi yang rendah. Ya dong, kalau bunga tabungan turun, bunga borrower atau bunga Anda untuk meminjam juga akan turun juga. Nah, sehingga Anda bisa ambil KPR yang fixnya panjangin. Loh, kenapa harus dipanjangin, Ryan? Karena apa? Karena ketika nanti dalam kisaran yang rendah akan naik ke atas, Anda akan terkunci dengan fix yang rendah yang dipatok pada hari ini. Cari yang sepanjang-panjangnya, syukur-syukur yang boleh di pelunasan dipercepat. Sehingga ketika once Anda punya uang, once ketika Anda mau jual lagi di kemudian hari, ada alasannya kenapa bisa dijual lagi kemudian hari. Karena pada saat ini tren properti dalam kondisi orang yang setengah mau mampus karena punya properti nggak bisa dijual, akhirnya dia harus jual dengan harga rendah sehingga growth-nya akan turun. Sehingga Anda punya kesempatan untuk taking profit. Oke? Jadi ini layak kalau Anda mau melihat properti dan ngutang. Ingat, utang harus yang produktif. Kalau utang yang konsumtif Anda nggak bisa bayar, bisa repot. Oke? Lanjut. Kok disuruh nyicil? Ya kalau kuat beli tunai, go ahead, boleh. Tapi kenapa disuruh nyicil? Anda coba perhatikan.
Ada beberapa grafik yang saya ambilkan langsung dari Bank Indonesia. Ini adalah 2007 menuju 2007 ke 2000, nggak kelihatan nih, mohon maaf. 2017 ke 2020, maklum kakek sudah tua ya. 2009 ke 2012, 2003 menuju 2009. Nah, kalau kita mirip-miripkan, karena Anda mau mirip-miripkan dengan krisis lain, ya mungkin yang 2008 terdefinisi krisis. Jangan perhatikan yang namanya indeks harga properti residensial itu naik terus, memang betul. Tapi yang Anda harus perhatikan adalah growth-nya, pertumbuhannya. Nah, pertumbuhannya ini minus, turun terus. Sama seperti 2017 menuju 2020, turun terus, betul? Kalau yang ininya Anda jangan lihat. Loh, Ryan, kok jangan lihat? Properti primer harus dilihat dong. Harganya naik terus, berarti aman. Nanti dulu. Harga properti primer yang naik terus-menerus itu diakibatkan karena biaya membangun properti, batu batanya naik, semennya naik, ongkos tenaga kerjanya, kuli bangunannya naik, kontraktornya naik. Sehingga otomatis harga jualnya harus lebih naik. Ya kalau kagak bangkrut dong yang namanya jadi developer, bener nggak? Yang Anda perhatikan adalah growth yang ini. Growth di sini lebih mencerminkan kondisi market. Menurut opini pribadi saya loh ya. Jadi kalau Anda perhatikan kondisi 2017 ke 2020 itu agak mirip dengan kita tarik 2003 menuju 2009 dan turun terus-menerus. 2008-nya kan jeger tuh, subprime mortgage ya. Nah, jadi ini kondisinya mirip. Sehingga sorry. Jadi keskip ya. Sehingga kalau Anda perhatikan setelah krisis di 2009 dia akan mulai kembali naik. Nah, jadi kenapa saya sarankan Anda untuk mengambil properti dengan kondisi hari ini? Ryan, bisa turun lagi? Iya, betul. Makanya jangan Anda gadaikan leher dan anak istri Anda. Yang namanya investasi itu bisa salah. Bisa salah dan salah apa yang kita analisa. Iya betul, tapi jangan akhirnya pendapatan 10 juta, cicil properti 15 juta ya. Itu namanya orang gila gitu. Tapi kan Anda 10 juta cicil properti 3 juta, just in case analisa ini salah ya. Anda masih punya hidup lah gitu ya. Karena kita bukan lagi sedang judi gitu, oke? Jadi itulah kenapa alasannya properti Anda boleh KPR mulai pada saat ini, ambil yang panjang, pelunasan boleh dipercepat, ambil yang panjang fixnya, Anda jadi lebih nyaman, oke? Yuk lanjut. Hati-hati membeli emas. Wah ini nih gerombolan tidak mendukung investasi. Masalah, saya ini bukan nggak mendukung, saya ini suka akan semua investasi, mulai dari yang nggak benar sampai benar. Tapi kita harus wise bahwa kalau Anda membeli emas, ini ada catatannya. Satu, bila Anda pembeli emas kecil, gram-graman, silakan lanjut. Tapi bila Anda pembeli besar, partai besar, ratusan gram atau ke arah kilo-kiloan, hati-hati. Catatannya Anda harus memahami makroekonomi dengan baik. Apa itu makroekonomi dengan baik? GDP, ya. Habis itu kebijakan-kebijakan untuk pelonggaran-pelonggaran dan pengetatan dari Kementerian Keuangan itu harus Anda perhatikan dengan baik. Kenapa? Karena saya akan cerita nih ini grafik harga. Sebenarnya kenaikan harga emas pada saat ini itu belum apa-apa dibandingkan kenaikan harga emas dari tahun 2000 menuju 2011. Jadi untuk orang yang membeli di tahun 2011, notabene nih sampai dengan kenaikan harga emas saat ini itu sebenarnya break even pun belum. Coba lihat dari chart yang ada di gambar di layar Anda. Jadi kita ini kembali 2011 menuju 2020 itu menuju ke titik yang awal yang sama saja. Iya, meskipun saya tahu pasti ada banyak orang yang technical analis loh, Pak, ini bisa menuju cup loh Pak, nanti ada handle-nya loh Pak, breakout terus kencang. Iya, makanya saya bilang kalau partai kecil tutup mata aja dah. Kalau partai besar, at least Anda kenal dengan kebijakan makroekonomi. Kenapa? Seketika kondisi perekonomian membaik, dunia membaik, krisis menjauh, emas akan kembali turun. Kenapa? Safe haven akan kembali ditinggalkan, orang kembali berani ngegas. Tapi kalau kondisi perekonomian tambah buruk, yes betul itu akan lanjut ke langit ketujuh. Karena ini ada pola secara technical analis, memang betul ini antara cup and handle nih. Asli nih, ini untuk yang ngerti loh ya. Ini nanti bisa naik sekencang. Iya betul, berarti Anda sedang nyumpain krisis berkepanjangan. Ayo. Iya dong. Kenapa? Emas diserbu, semakin krisis semakin diserbu.
Ini udah kata kunci nih. Jadi kalau 2008 itu ada krisisnya, diserbu terus. Kenapa? Karena orang ketidakpastian nih daripada memegang kebobrokan dolar. Pada akhirnya prinsipnya tetap aja tuh Amerika tetap menjadi barometer dunia sampai dengan hari ini, walaupun sudah terjadi subprime mortgage, metode yang dikeluarkan tidak pernah berhasil, sudah melakukan quantitative easing, melakukan tapering, penurunan suku bunga, nggak lewat-lewat juga pertumbuhan ekonominya. Iya, tapi tetap naik. Yes, betul. Makanya saya bilang, kembali ke catatan sebelumnya Bapak Ibu. Bila Anda pembeli emas kecil, gram-gram, silakan lanjut. Tapi bila Anda pembeli partai besar, ratusan gram atau kiloan, hati-hati, Anda harus sedikit mengerti pemetaan perekonomian dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang bisa mengubah arah emas ditinggalkan karena dianggap lebih baik masuk ke tempat yang berisiko. Gitu, oke? Ya. How about paper asset now? Paper asset itu saham, ya. Ini adalah babak penyisihan perusahaan yang bisa berubah dan berlari. Selalu ketika kondisi susah terjadi, ini saatnya membuang penumpang gelap. Penumpang gelap, pemain-pemain yang nggak beres, manajer investasi yang nggak beres, perusahaan-perusahaan yang memang nggak beres. Ini adalah babak ujiannya. Jadi hindarilah yang banyak hutang, pilih yang cadangan kasnya besar. Kenapa? Kalau cadangan kas besar dia bisa melakukan sesuatu, menemukan suatu hal yang baru, pivot terhadap bisnisnya. Kalau nggak punya duit mau pivot kemana? Ya kan? Pilih yang mendevelop kepada ramah teknologi dan ramah kesehatan. Kenapa? Era new normal ini orang akan sadar kepada kesehatan. Iya sih betul, masih banyak yang pakai masker. Iya saya tahu, itulah Indonesia Raya gitu kan. Paham teknologi, ya pada hari ini orang biasa loh untuk melakukan kayak gini nih, webinar lah, suka juga dengan yang namanya WA call lah, Zoom-Zooman. Zaman 3 tahun yang lalu Zoom sudah ada, tapi yang pakai segelintir. Hari ini menjadi konsumsi umum. Oleh karena itulah ramah teknologi dan ramah kesehatan itu penting kepada perusahaan-perusahaan ini untuk melihat prospeknya ke depan. Paper asset ya tetap menarik karena paper asset is a part of business menurut saya. Oke, ini sudah selesai semuanya. So, ini adalah ringkasan yang saya bisa sampaikan kepada Anda untuk mengawali bulan Juli 2020 untuk membuat Anda menjadi lebih baik dan lebih aware terhadap investasi, resesi, dan penurunan suku bunga. Dan kalau misalnya Anda ingin membaca banyak buku-buku, saya punya 17 judul buku sampai dengan saya membuat vlog ini. 17 buku ini yang mungkin mirip dengan apa yang kita pelajari. Nama judul bukunya Investor Blueprint. Kalau Anda mau mempelajari yang selanjutnya, namanya adalah Passive Income Strategy. Selanjutnya Anda boleh ambil Other Stream of Income. Other Stream of Income ini lebih banyak kita berbicara pada menggabungkan real sector kepada paper asset. 3 buku ini setidaknya mewakili. Kalau Anda mau belajar investasi yang lain, Anda mungkin boleh add WhatsApp saya, mau tanya, Mas Ryan, saya mesti baca buku yang mana, nanti saya bisa ajarin kepada Anda, bisa sharingan kepada Anda, ataupun Anda mau mengikuti kelas-kelas yang diadakan oleh tim saya. Setiap bulan dalam keadaan COVID dan tidak, kita memiliki kelas-kelas yang baik untuk Anda bisa ikuti. Mulai dari kelas trading saham, kelas investasi saham, kelas belajar reksadana, investasi reksadana dengan baik dan benar, ataupun kelas pengelolaan aset agar aset Anda bisa Anda kategorikan menjadi 2 hal setidaknya. Aset yang tidur menghasilkan uang, atau aset yang Anda tidur pun nilainya nambah. Dan bagaimana kita bisa mengimbangi keduanya. Oke, silakan Anda hubungi tim saya di 0852 882 6187. Sekali lagi 0852 882 6187. Dan bila sharing saya bermanfaat, silakan Anda boleh subscribe channel ini, share kepada teman-teman Anda agar edukasi, pengetahuan keuangan dan kecerdasan finansial di Indonesia semakin menjadi lebih baik. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789. 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id. info@trenamento.co.id.